Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi, Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Nah di kali ini saya ada di samping telinga kamu, bahkan juga ada di dalam hati kamu pastinya ya, untuk kembali memberikan sebuah inspirasi yang berhubungan dengan kemajuan hidup. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih, karena alhamdulillah subscriber semakin banyak, dan semakin banyak juga orang-orang yang tertolong ya, terinspirasi dengan materi-materi yang saya bagikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur sekali. Semoga apa yang saya bagikan bisa selalu merubah hidup kamu dan membawa kamu ke arah yang lebih baik. Amin. Nah, bicara soal rezeki, apa yang akan kita bicarakan di video ini sebenarnya adalah lanjutan dari video yang berjudul Harta yang Harus Kamu Kejar untuk Membuat Kamu Lebih Kaya. Nah, kamu masih ingat nggak videonya? Itu tuh video yang saya mengajarkan kepada kamu bahwa dalam hidup ini ada dua harta yang harus kamu kejar, yaitu ilmu dan yang kedua hati. Nah, di video dulu kan kita mempelajari bagaimana tuh cara saya bisa menggali ilmu emas dengan cara yang unik. Nah, sekarang di video ini ayo kita dalami yang nomor 2. Bagaimana sih cara menggunakan hati untuk melapangkan rezeki? Emang bisa Mas Bro? Bisa. Ini dia penjabarannya. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Apa sih kaitannya hati dengan rezeki? Ada nggak sih Mas Bro, kaitannya antara hati ini dengan rezeki, dan hati itu apa sih? Kenapa kayaknya Pagar Kehidupan tuh sering kali membicarakan masalah hati, tapi gue sendiri jujur Mas Bro, belum tahu dengan benar hati itu apa. Nah itu kan yang ada di dalam kepala kamu masih bingung, hati itu apa sih Mas Bro? Tolong jelasin dong. Nah penjelasannya tuh begini teman-teman. Hati itu adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jangankan dengan mata telanjang, dengan alat teknologi modern pun hati tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dilihat. Namun, hati itu bisa dirasakan. Sama seperti halnya kalau kita bicara angin atau udara. Sekarang nih, kalau kamu merasakan udara, bisa nggak kamu melihat udara? Nggak bisa kan? Tapi bisa nggak kamu merasakan udara seandainya udaranya panas? Seandainya udaranya dingin? Seandainya anginnya kencang? Bisa ya kamu rasain? Bisa. Nah begitu juga dengan hati. Hati itu memang tidak bisa dilihat ataupun dipegang. Tapi hati itu bisa kamu rasakan. Buktinya gampang. Ketika kamu lagi sedih, kamu mendapatkan sebuah berita duka, orang yang kamu sayangi tiba-tiba mohon maaf meninggal. Di mana rasa pedih itu terasa? Apakah di kepala? Bukan, rasa pedih itu terasa di dalam dada. Ketika kamu mungkin mendengarkan sebuah perkataan yang sangat amat menyakiti perasaan kamu, ketika kamu menyadari bahwa pasangan kamu ternyata mengkhianati kamu, di mana rasa sakit terletak? Apakah di dalam kepala? Apakah di dalam perut? Bukan, di dalam dada. Nah, di situ tepat di mana hati kamu berada. Nah sekarang coba kamu taruh tangan kamu di atas dada kamu deh. Nah, di atas dada kamu ini, disinilah letak hati. Nah pertanyaan berikutnya Mas Bro, oke, gue tahu letak hati itu di mana dan bagaimana rasanya. Pertanyaan gue berikutnya, bisa nggak sih Mas Bro, tolong dong jelasin secara lebih spesifik. Hati itu berfungsi seperti apa, sebagai apa, dan ada gunanya nggak sih kita punya hati? Nah pertanyaannya bagus. Jadi begini teman-teman, banyak teman-teman di sekitar saya sama seperti kamu. Mereka tahu hati, tapi mereka nggak tahu apa fungsinya yang Maha Kuasa memberikan kita hati. Emang apa sih hubungannya Mas Bro mengetahui fungsi hati yang kita punya sama rezeki? Oh jelas ada hubungannya. Kalau kamu tahu fungsi dari hati itu apa, rezeki kamu pasti lancar. Begini, untuk bisa mengetahui fungsi hati, kita pakai perumpamaan. Kamu bayangkan deh sebuah taman yang gelap. Kamu pernah nggak pergi ke taman malam-malam? Gelap gitu. Entah kamu mungkin sendirian, berdua dengan pasangan kamu, atau mungkin sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu. Kamu bayangin deh, taman gelapnya bukan main. Sudah? Sudah kamu bayangin? Nah sekarang bayangin di taman yang gelapnya bukan main itu ada satu lampu yang terangnya terang banget, dan terangnya lampu itu menerangi satu taman yang gelap tadi. Bayangkan lampu yang menerangi taman yang gelap tadi yang ada di pikiran kamu. Sudah kamu bayangin? Nah, hati itu lentera jiwa. Maksud lentera jiwa adalah hati itu menerangi jiwa sebagaimana layaknya lampu taman yang kamu bayangkan tadi.
Kalau seandainya taman tadi bisa menjadi terang karena ada lampu yang menerangi, fungsi hati itu adalah sebagai lentera jiwa yang menerangi jiwa yang kita miliki ini. Wah mas bro, maksudnya gimana tuh? Gue masih bingung. Nah maksudnya gini loh, jiwa tanpa adanya hati itu mati. Sekali lagi, jiwa tanpa adanya hati itu mati. Orang banyak yang hidup, tapi kalau hatinya mati, dia buta. Orang yang suka ngebunuh orang tanpa sebab yang jelas, dia punya hati, tapi hatinya buta. Orang yang suka meledek-meledek suku lain, agama lain, ras lain, dia punya hati, tapi hatinya buta. Orang yang suka ngebunuhin hewan tanpa alasan yang jelas, orang itu punya hati, tapi hatinya buta. Nah itulah tipe-tipe orang yang mereka hidup, mereka punya jiwa, tapi karena hatinya mati, mereka pun tidak seperti layaknya manusia. Jadi fungsi hati adalah sebagai penerang jiwa supaya manusia bisa berperilaku sebagaimana layaknya manusia. Kamu paham ya? Nah pertanyaan berikutnya, kenapa hati itu bisa buta mas bro? Jawabannya sederhana, karena perbuatan yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa kamu kerjakan. Perbuatan itu dinamakan maksiat. Maksiat itu mengotori hati dan akhirnya kalau terlalu kotor hati kamu menjadi buta. Betul, buta. Wah, gue paham banget mas bro. Keren penjelasan lu. Nah sekarang gue masih bingung nih. Gue bingung. Tadi katanya di depan mas bro, lu mau ngejelasin bahwa yang namanya rezeki itu ada hubungannya dengan hati. Nah maksudnya tuh gimana? Apa sih kaitannya antara hati dengan kelancaran rezeki? Emang ada? Nah, gini teman-teman, rezeki itu adalah segala sesuatu hal yang dengan izin Yang Maha Kuasa itu datang karena energi kamu bagus. Saya ulangi lagi, rezeki itu bisa datang karena energi kamu bagus dan dengan izin Yang Maha Kuasa, rezeki itu terundang karena energi kamu yang bagus tadi. Jadi dalam semesta alam ini seperti yang saya sering ulangi ada hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang memakai energi yang ada di dalam badan kamu untuk menarik segala sesuatu yang kamu berhak dapatkan. Kalau energi kamu bagus, energi kamu bisa menarik rezeki, energi kamu pun akan menarik rezeki-rezeki yang membuat hidup kamu berkelimpahan. Nah, rahasianya adalah di sini, teman-teman. Energi itu pancarannya bisa kuat dan bisa lemah tergantung dari kondisi hati. Sekali lagi saya ulangi, energi itu bisa menarik segala sesuatu. Nah, energi itu bisa kuat dan lemah signalnya bergantung dari hati kamu. Kuatnya signal energi kamu di dalam menarik sesuatu bergantung dari kebersihan hati kamu. Sekali lagi, kebersihan hati kamu. Lah mas bro, maksudnya dari hati gue itu gimana? Emang kalau kita misalnya energi nih, energi itu keluar dari badan kita, ada hubungannya juga sama hati? Ada. Orang yang energinya baik, hatinya pasti bersih. Orang yang hatinya kotor, energinya jelek. Saya ulangnya sekali lagi. Orang yang energinya positif, hatinya pasti bersih. Dan orang yang energinya jelek, hatinya pasti kotor. Ada korelasi, ada hubungannya antara hati dengan energi yang kamu keluarkan. Nah, karena ada hubungannya antara hati dengan energi yang kamu keluarkan, otomatis kalau kamu mengeluarkan energi yang baik, otomatis energi kamu akan menarik rezeki-rezeki yang baik-baik juga dong. Itulah sebabnya ada beberapa orang yang sangat percaya dengan kuasa Yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah mengeluh dengan segala sesuatunya. Dia selalu bersyukur, dia selalu takwa kepada Yang Maha Kuasa. Rezekinya pasti ada aja. Coba deh, orang yang selalu bersyukur, rezekinya pasti bagus toh. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya bersih. Hatinya mereka bersih, energinya positif, karena energinya positif menarik rezeki yang positif-positif pula. Sementara orang yang mengeluh, hatinya kotor, dia akan menarik segala sesuatu yang buruk-buruk pula. Jelas ya kamu ya?
Jelas nggak? Jadi itu penjelasan ilmiahnya, kenapa kok orang bersyukur rezekinya makin bagus, kenapa orang yang berpikir positif rezekinya makin bagus, karena hati mereka pun bersih. Nah sekarang gini, saya punya sebuah kabar buruk bagi kamu yang mungkin membuat kamu jadi kaget. Kabar buruknya adalah begini teman-teman, banyak orang-orang ibadahnya rajin, ya ritualnya semua dijalanin, tapi mohon maaf nih, rezekinya kok masih jelek gitu ya. Penyebabnya apa? Padahal ibadah mereka udah oke. Penyebabnya, walaupun mereka beribadah, tapi hati mereka tidak dibersihkan secara rutin. Ibadah kamu lancar, tapi kamu tidak kusyuk, hati kamu masih kotor. Kalau hati kamu masih kotor, energi yang keluar dari badan kamu jelek. Kalau energi yang keluar jelek, yang ditarik juga yang jelek-jelek. Utang kagak lunas-lunas, rezekinya sempit, utang kagak dibayar-bayar sama orang lain, badan jadi gelisah terus, pekerjaan ditolak mulu, dan sebagainya. Ya, jadi itu penjelasannya. Nah, dalam hidup ini, ada beberapa hal yang biasanya mengundang rezeki paling bagus. Ada orang bilang, bro, orang yang paling mengundang rezeki itu pasti orang yang bersyukur ya. Bener gak sih? Betul. Tapi kamu tahu gak sih? Ada loh tipe orang yang lebih bagus rezekinya dibandingkan orang bersyukur. Ah, gue tahu nih. Pasti orang yang suka bersedekah kan? Betul. Tapi tahu gak? Ada loh orang yang rezekinya lebih bagus dibandingkan orang yang suka bersyukur dan bersedekah. Waduh, orang kayak gimana tuh mas bro? Orang yang rezekinya paling bagus, yang lebih bagus dari orang bersyukur dan suka bersedekah adalah rezeki orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu artinya adalah orang yang mempercayakan hidupnya 1000% kepada rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dia berikhtiar, iya. Dia berusaha, iya. Tapi dia tidak ngoyo untuk mendapatkan hasil seperti yang dia mau. Nah, untuk menjadi orang takwa ini susah loh teman-teman. Karena bagaimanapun kondisi ibadah kamu, jujur deh, kayaknya banyak nih di antara kamu yang masih suka ragu ya. Ragunya gini, bener gak sih Yang Maha Kuasa bakal ganti sedekah gue? Bener gak sih Yang Maha Kuasa bakal ngabulin doa gue? Jangan-jangan gak dikabulin nih. Jangan-jangan sedekah gue gak dibales nih. Jangan-jangan gue gak disayang nih sama Yang Maha Kuasa. Pernah kamu berpikir seperti itu? Dan saya pun jujur pernah kadang-kadang memikirkan hal seperti itu. Dan itu loh yang mengurangi pancaran energi kita menjadi lebih buruk dibandingkan orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu lepas, tidak khawatir. Mereka percaya sepenuhnya kepada kuasa Yang Maha Kuasa di dalam mengatur hidup dia. Itu sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya energi di dalam hidup kita sebagai manusia. Waduh mas bro, jujur sih gue pengen jadi orang takwa, tapi itu kayaknya susah mas bro. Gue tuh jujur ya mas bro ya, iman masih naik turun. Bener deh, gue mungkin masih muda, iman gue masih naik turun, jadi susah buat jadi orang takwa. Gimana dong? Nah sekarang gini, saya tidak menyuruh kamu untuk menjadi orang yang 100% suci, tidak. Karena namanya manusia pasti kan belajar ya. Belajar untuk mengembangkan iman, dan belajar untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Nah sekarang saya punya praktek yang harus kamu lakukan seandainya kamu ingin menjadi orang yang bisa menggunakan hati sebagai penarik rezeki. Prakteknya adalah begini. Hal yang paling sederhana seandainya kamu ingin membersihkan hati adalah kembali kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Itu cara yang paling sederhana dan sering saya ulangi di beberapa video saya. Nah cuman kali ini saya akan memberikan sebuah cara yang belum pernah saya ajarkan kepada kamu. Caranya adalah begini. Mulai detik ini, mulai saat ini, kembalilah kepada ibadah kamu sambil mendengarkan lantunan ayat-ayat suci dari kitab suci kamu. Contohnya begini, karena saya adalah orang muslim, kitab suci saya adalah Al-Quran, maka setiap kali saya selesai beribadah sholat, saya biasanya mendengarkan lantunan kitab suci Quran beserta terjemahannya selama 15 menit setiap selesai beribadah. Betul, selesai beribadah 15 menit dengarkan lantunan ayat-ayat suci.
Nah, begitu juga bagi kamu yang mungkin beragama lain selain Muslim. Misalnya kamu adalah Nasrani, dengarkan dong bagaimana isi dari kitab suci kamu. Percaya atau enggak, dari setiap kitab suci yang kamu baca atau dengarkan, itu bisa loh memberikan energi positif bagi diri kamu sendiri. Nah, hati itu ibarat seperti pakaian, teman-teman. Pakaian itu kalau kotor kan harus dicuci. Nah, hati ini kalau kotor juga harus dicuci. Cuman bedanya, nyucinya bukan pakai deterjen ataupun sabun. Tapi nyucinya justru pakai segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat-ayat suci. Nah, oleh karena itu saya minta kepada kamu, apapun keyakinan dan agama kamu, mulai saat ini coba deh, kembali kepada ibadah yang benar. Apabila kamu selama ini mulai meninggalkan ibadah, ayo dong, ibadah lagi. Kembali lagi ke ritual agama kamu, sambil setelah itu baca kitab suci kamu sendiri dan dengarkan lantunan. Jadi baca dan dengarkan. Bukan hanya baca, tapi juga sambil mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci, kitab suci kamu sendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Saya download aplikasi, kalau misalnya handphone kamu Android, ada namanya aplikasi yang membuat kamu bisa membaca kitab suci dari masing-masing agama. Nah, contohnya apabila kamu Muslim sama seperti saya, ada aplikasi yang bagus namanya Al-Quran Pro. Di situ kita bisa baca, kita juga bisa dengar lantunan ayat-ayatnya. Nah, coba kamu praktekin deh. Mulai saat ini kamu buktikan bahwa perkataan saya benar. Mulai saat ini, selesai kamu beribadah, kamu dengerin ayat-ayat suci itu 15 menit aja. Selesai beribadah 15 menit. Selesai beribadah 15 menit. Percaya atau enggak, tiba-tiba kamu jadi happy sendiri. Bener, jadi happy sendiri walaupun mungkin kamu belum tahu ini artinya apa. Nah, itulah hebatnya lantunan ayat-ayat suci dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang saya praktekkan, dan aneh tapi nyatanya, saya menjadi positif dengan sendirinya tanpa harus saya sibuk berpikir positif. Itu fakta. Boleh kamu coba. Lah, kok bisa gitu ya Mas Bro? Bisa jadi positif gitu, hanya dengerin gitu? Iya, karena apa? Karena hati kamu dicuci dengan baik, sehingga kembali bersih, seperti sedia kala. Jelas ya? Nah, praktek yang kedua ini cukup unik. Praktek yang kedua adalah jauhi teman-teman kamu yang membawa kamu kepada maksiat. Waduh, Mas Bro ini udah mulai jadi Pak Ustadz. Bukan masalah Pak Ustadz, ini masalah ilmu pengetahuan. Kalau kamu punya teman yang mengajakkan kamu berbuat maksiat, semua jenis maksiat itu ngotorin hati. Dan kalau hati kamu kotor, energinya pun kamu akan buruk. Itulah sebabnya, kenapa kalau orang maksiat, kok rezekinya tiba-tiba turun ya? Turunnya rezeki mereka, karena dengan izin Yang Maha Kuasa, itu disebabkan hati mereka sendiri yang kotor karena perbuatan maksiat. Itu faktanya. Hati yang kotor, energinya jelek, energi yang jelek, rezekinya pun yang ditarik yang jelek-jelek. Tiba-tiba rezeki kamu menurun, karena signalnya jelek akibat hati kotor. Nah, sekarang coba kamu pikirin deh teman-teman kamu, pikirin semuanya. Coba sekarang kamu pikirin deh, si Tono, si Edi, si Andi, si Benny, pikirin. Siapa di antara semua teman kamu yang paling sering mengajak kamu maksiat? Nah itu yang dijauhin. Teman-teman itu tuh yang dijauhin. Percaya deh, saya bukan ustadz, saya juga bukan orang yang 100% suci, tapi percaya deh, kalau kamu bisa ngatur siapa yang menjadi teman kamu, hidup kamu pasti berubah. Cobain, praktekin. Nah, yang ketiga ini sebuah teknik yang pernah saya ajarkan. Yang namanya manusia selalu kan gak bisa menghadapi hal-hal yang selalu seperti yang kita harapkan. Ada aja manusia-manusia yang suka ngeselin tiba-tiba nongol aja gitu depan muka kita kan. Entah di jalan raya, entah di komplek perumahan. Aduh, banyak nih manusia aneh. Nah, orang-orang yang berperilaku aneh ini pasti membuat kita secara spontan akan mengeluh. Nah, ketika kita mengeluh nih teman-teman, keluhan itu bisa mengotori hati loh. Apalagi perkataan kebun binatang. Aduh, kotor banget dah tuh hati. Bener. Nah, sekarang pakai nih teknik saya yang biasa saya ajarkan dulu. Teknik itu adalah teknik MDL. Mingkem deh lu. Bener. Kalau ada orang yang ngeselin, tetangga yang di pojokan tuh yang suka ngegosipin kamu, ya. Tetangga tuh yang di pojokan yang suka ngegosipin kamu, nggak usah digosipin balik. Loh, kenapa Mas Bro, gue gemes? Kalau lu gosipin dia balik, hati lu kotor, rezeki lu jelek. Jangan. Gue punya teman Mas Bro, dia sukanya ngebully gue terus. Gimana dong? Kalau kamu ngebully dia balik, hati kamu kotor, energi kamu jelek, rezeki kamu jelek.
Terus gue harus gimana? Jauhin tuh orang yang ngebully kamu. Susah amat. Mendingan mingkem, gak usah diurusin orang-orang aneh. Mingkem, mingkem, mingkem. Supaya hati kamu terawat kebersihannya. Masuk akal kan? Iya dong. Nah yang terakhir ini yang paling maut, yang belum pernah saya ajarkan kepada kamu di banyak video-video saya yang lain. Teknik itu adalah dengan menciptakan perbuatan kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi gini, sekarang kalau kamu ketemu hewan di jalan, hewan seperti kucing contohnya, coba deh kamu berhenti sebentar, kamu belai kucing itu. Percaya atau enggak, ketika kita membelai hewan, apapun hewan itu, kita ada perasaan kayaknya damai di hati kita ketika kita membelai hewan tersebut. Betul nggak? Kalau kamu sekarang punya kuda, kamu memelihara kuda, coba kamu belai deh kuda kamu. Rasanya gimana? Rasanya enak kan? Nah ini berlaku buat semua hewan yang kamu pelihara. Coba belai dia, belai mereka saat ini juga. Rasanya enak. Coba kalau kamu punya peliharaan, kamu panggil deh peliharaan kamu usapin dia. Belai hewan kamu tersebut. Rasakan, enak kan dadanya? Coba kamu praktekin. Nah hal itu disebabkan karena ketika kita membelai hewan yang kita belai tadi, kita tuh sedang menularkan atau menyebarkan cinta kasih. Ketika kita mengeluarkan cinta kasih dari badan kita, kita tuh langsung mengeluarkan energi positif. Dan energi ini yang bisa membersihkan hati kita dari energi negatif. Nah kalau misalnya kamu mengusap hewan aja udah bikin kamu jadi tenang, bayangin kalau kamu mengusap manusia, yaitu anak yatim. Makanya ada sabda dari Nabi saya mengatakan bahwa salah satu hal yang mendamaikan hati adalah membelai kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ketika kita membelai sesuatu, yaitu makhluk dari Tuhan semesta alam, kita akan menjadi orang yang merasa tenang karena kita menyebarkan cinta kasih. Nah oleh karena itu di teknik terakhir ini, tolong, ini paling penting. Sambil kamu melakukan yang tadi saya katakan, coba mulai detik ini kamu cari hewan yang bisa kamu pelihara, kamu belai mereka. Kalau misalnya kamu nggak mau memelihara, oke, ketemu kucing-kucing di jalan yang mungkin menurut kamu lucu gitu ya, berhenti dulu, kamu belai deh. Membelai hewan bisa memberikan ketenangan. Dan itu contoh sederhana dari perbuatan menyebarkan cinta kasih. Nah, baru dari situ kamu latihan untuk mengasihi sesama manusia. Jadi saya selalu bilang begini, kalau orang bisa mengasihi hewan, orang itu pasti lebih bisa mengasihi manusia. Karena orang yang jahat sama hewan, pasti jahat sama manusia. Makanya saya bilang, sebelum kamu memikirkan untuk membelai manusia, belai dulu hewan sebagai ciptaan Tuhan semesta alam. Kalau kamu bisa memberikan cinta kasih kepada hewan, hati kamu damai, di situ pun kamu akan secara otomatis bisa mengasihi sesama manusia. Ini teknik yang unik, boleh dicoba. Silahkan, karena itu membersihkan hati kamu sendiri. Betul, cinta membersihkan hati. Wah mas bro, gue setuju banget sama teknik-teknik lo. Nah setelah kita melakukan teknik itu mas bro, ada nggak hal lain yang harus kita lakukan? Apakah cukup itu aja? Nah gini teman-teman, kalau kamu melakukan teknik yang saya bagikan tadi, hati kamu akan bersih. Ketika hati kamu bersih, kamu tetap harus berdoa. Tapi jangan heran, kalau hati kamu bersih, doa itu lebih cepat nyampenya kepada Yang Maha Kuasa. Kok bisa? Karena signalnya lebih kuat. Hati yang bersih itu signalnya lebih kuat. Makanya kalau ada orang-orang suci berdoa kayaknya cepet banget dijabah, dikabulin ya. Karena hati mereka bersih, signalnya kuat. Betul, kekotoran hati kamu menghambat doa kamu sendiri. Sekarang kamu tahu kan alasan dibalik itu semua? Nah, maka dari itu, ayo bersihin hati kamu dengan cara saya tadi, jauhi maksiat juga pastinya, perbanyak berbuat baik ditambah cara saya, teknik saya tadi, hati kamu bersih, baru kamu berdoa. Liatin deh, pasti tiba-tiba doa kamu lebih cepat terkabul dibandingkan sebelumnya. Itu penjelasan ilmiah kenapa orang-orang suci doanya lebih gampang terkabul. Masuk akal kan? Masuk akal. Nah kali ini kamu udah tahu landasannya kenapa kok bisa ya orang-orang itu ada yang beruntung dan ada juga yang kurang beruntung. Ternyata dari hal yang saya bagikan ini kamu sudah mulai menyadari, oh ternyata langkahnya sederhana ya mas bro. Iya betul, sederhana sekali. Nah sekarang tugas kamu silahkan praktekkan apa yang saya katakan tadi. Dan coba deh kamu rasakan sendiri bedanya antara sebelum dan sesudah kamu melakukan teknik saya ini. Sambil kamu melakukan itu, sekarang juga kamu lihat layar kamu.
Di situ banyak sekali video, kamu tonton salah satu video itu dan juga praktekkan sambil kamu mempraktekkan video saya ini. Itu semua bisa diklik. Selamat praktek semuanya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.